Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan komputasi numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mendefinisikan indeks ya di dalam Python. Baik, kita mungkin sudah membahas tentang yang lalu itu bagaimana mencari solusi persamaan diferensial ya dengan Euler, dan pada saat kita mendefinisikan persamaan Euler ya, itu keluarnya itu dalam bentuk indeks. Saya tuliskan kembali yang kemarin sudah dipelajari ya. Ini adalah ungkapan persamaan Euler, YI plus 1 ya, sama dengan YI seperti itu, plus F T, Y ya, kali DT seperti itu. Atau biasanya ini diganti dengan H ya, kalau di dalam penulisan pemrograman. Jadi ini bisa kita tuliskan YI plus 1 ya, sama dengan YI plus, misalkan kalau kemarin contohnya itu ada DY ya, per DT sama dengan min 10Y, maka kita bisa tuliskan ini min 10Y di sini ya, min 10 YI ya, kali H seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mengungkapkan persamaan ini ya, itu di dalam Python. Misal kita contohkan yang kemarin aja ya. Ini diketahui pada saat Y0 sama dengan 2 ya, dan diambil H sama dengan 0,02. Baik, kita lihat bagaimana cara mendefinisikan indeks ya di dalam Python. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat dulu bagaimana cara penyelesaian Euler tadi ya, kalau tidak menggunakan indeks ya, seperti itu. Misal kita ambil kasus yang tadi ya, seperti itu. Di dalam Python kita bisa mendefinisikan secara langsung ya. Sebetulnya mendefinisikan, misalkan kita hitung yang Euler tadi ya, dalam satu perulangan, misalkan saja kita mengulangi ya perhitungan tadi itu sebanyak katakanlah 25 kali perulangan ya, seperti itu. Mendefinisikannya seperti ini. Nah, di dalam Python Anda sebetulnya bisa langsung menuliskan ya, kalau tadi persamaannya itu Y sama dengan YI plus 1 sama dengan YI plus F T, Y kali delta T ya. Anda bisa definisikan langsung di sini Y ya. Ini sebetulnya Y baru sama dengan Y lama ya. Min dari itu persamaannya ya, persamaan F T, Y-nya minus 10 ya, kali Y ya, kali Y kali H gitu ya, kali H seperti itu. Hanya kita bisa definisikan di sini ya, hanya kita definisikan di sini. Tadi diambil hanya 0,02. Baik ya, seperti itu. Nah, kita tinggal definisikan waktunya ya. T sama dengan T plus H. Artinya gini. Jadi selama perulangan ini berjalan begitu ya, Y awal, misalkan kita menjalankan persamaan ini di looping pertama, maka Y sama dengan Y, tentu di sini harus kita berikan ya, Y awalnya, yang tadi dari kasus tadi, Y awalnya adalah 2 ya. Jadi ini adalah Y untuk yang pertama. Jadi begitu kita menghitung Y dalam siklus pertama, ya, dalam perulangan pertama, maka Y yang di sini ya, yang di suku kiri akan mengambil dari initial value ya, jadi nilai awal di sini. Seperti itu. Demikian juga yang di sini. Yang minus 10Y juga akan ngambil dari nilai awal ya, dari atas. Tapi begitu perulangan kedua, dalam perulangan ini, maka nilai Y yang diambil di perulangan kedua akan mengambil nilai Y1 atau hasil perulangan pertama. Demikian juga yang ini akan mengambil Y1 dari yang tadi, seperti itu. Jadi ini akan terus naik gitu ya. Dan
Y-nya akan bertambah, demikian juga T-nya, begitu ya. Seperti itu. Ini kita bisa cek ya datanya itu kalau misalkan Anda ingin membuktikan ya, bisa print begitu. Ya, seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah kita simulasikan ya di video sebelumnya, bahwa hasil solusi analitik ya dari persamaan minus 10Y ini DYDT ya, minus sama dengan minus 10Y itu dalam bentuk eksponen ya. Jadi ini cocok, hasilnya merupakan bentuk eksponen. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana jika kita ingin mengubah ya bentuk ini ke dalam bentuk indeks ya, persamaan ini. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat tadi ya persamaan asalnya gitu ya, dari persamaan aslinya dari Euler ya. Di sini kita definisikan bahwa Y ya, untuk mendefinisikan indeks kita kasih kurung siku ya. I plus 1 seperti itu sama dengan YI. Ini juga YI ya. Itu yang ini juga TI plus 1 ya. Ini boleh seperti ini ya, T plus 1 plus H ya, atau Anda boleh definisikan juga apa, H kali I plus 1 sebetulnya. Anda boleh definisikan seperti ini. Ini kali I kali H gitu ya. I kali H seperti itu. Ini I kali H. Seperti ini. T0 sama dengan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, hanya kalau Anda ingin mendefinisikan dalam bentuk indeks, maka kita harus definisikan dalam bentuk array ya. Dalam bentuk, kita harus definisikan dulu ini nilai awal ya. Jadi kita harus mendefinisikan Y dan juga T ya, diberi nilai 0 untuk kondisi awal, seperti itu. Ini kita bisa definisikan untuk memberikan nilai dengan zeros ya, dari function yang dimiliki oleh NumPy ya, seperti itu. Ini harus kita import dulu NumPy-nya, SNP gitu ya. Itu. Nah, ini zeros untuk kita harus lebihin 1 ya. Kalau tadi di sana N, di sini N plus 1 ya, seperti itu. Demikian juga T gitu. T ini juga harus kita nolkan pada kondisi awal. Gitu ya. Dengan N plus 1. Jadi ini seperti memesan memori ya. Jadi memesan memori di awal bahwa Y gitu ya. Dia definisikan ya dengan kondisi awal 0 sebanyak N plus 1 gitu ya. Kenapa definisikan N plus 1? Karena defaultnya itu dia memberikan indeks dari 0. Seperti itu. Maka kalau dari 0 kita harus tambah 1 karena 0 plus 1 jadi 1. Jadi sebenarnya ini untuk manipulasi default dari Python ya pada saat memberikan indeks. Seperti itu. Baik, nah sekarang kita masukkan syarat yang ini ya. Yang ini. Nah, ini disimpan di bawah. Begitu ya. Nah, sekarang ini sudah mengenal indeks ya. Jadi ini bisa didefinisikan dalam indeks. Jadi Y pada saat I sama dengan 0 ya, atau T0 sama dengan 2. Demikian juga T ya pada saat kondisi awal sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini ya. Kita kalau ini sudah diberi
pendefinisian ya di awal, maka ini bisa jalan ya persamaan yang kita tuliskan dalam bentuk indeks seperti ini. Nah, ini tinggal kita coba plotkan aja ya. Kita coba plotkan ini seperti apa ini. Kalau kita plotkan, error nggak? Kita lihat. Ada yang salah ya. Line 14. Ini T-nya. T plus 1 sama dengan T0 plus I-nya I-nya nggak boleh dalam kurung ya. Karena dia I indeks aja ya. Seperti ini ya. Nah ini yang kayak kasus kemarin ya. Kita harus geser I-nya ini satu step. Seperti di video sebelumnya juga kasusnya seperti ini ya. Jadi I-nya harus kita geser satu step. Baik ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menganimasikannya? Menganimasikan gerak benda ya, mengikuti fungsi ya, mengikuti fungsi yang kita definisikan di sini. Seperti itu. Kita bisa bikin sebetulnya animasi ini dengan dua cara ya. Bisa yang menggunakan indeks tadi, bisa juga yang tanpa indeks ya. Ini tanpa in.py aja ya. Nah, kita definisikan di sini. Yang tadi kita balikan ya. Ini kita coret dulu. Harusnya yang tadi di copy paste ya. Supaya tahu bagaimana cara untuk menganimasikan ya kalau kita mendefinisikan ya persamaan ya dengan indeks ya dan tanpa indeks ya, seperti itu. Ini yang tanpa indeks. Saya kira T tidak masalah gitu ya. Nah gitu aja ya. T0 gitu ya. Nah gitu. Oke, ini kita coba tes dulu ya, jalan nggak? Oke ya, ini jalan. Nah, bagaimana kita membuat satu benda begitu ya? Dia berjalan mengikuti lintasan yang ini, seperti itu ya, lintasan eksponensial ini. Nah, kita bisa menggerakkan ya sebetulnya dengan menambahkan false aja di sini ya, seperti itu ya. Jadi gerakannya lebih lambat gitu ya, seperti itu. Bisa 0,1 aja ya, false 0,1, lalu kita coba tes dulu ya apa perubahannya kalau kita kasih ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bergerak pelan-pelan ya kalau pakai pause. Ini kita lihat batasnya ya, dari 0,5 katakanlah ya sampai dengan 2 atasnya. Jadi kita bisa batasi karena tadi kan dia gerak ya, gerak dan premnya juga ikut gerak. Nah, supaya kita animasikan premnya itu prem maksimum ya, tidak bergerak, jadi kelihatan animasi benda dalam prem yang tidak bergerak, maka ini harus kita
buat prime-nya tetap gitu, karena kita biasanya mendefinisikan dengan X limit dan Y limit kayak gitu ya. Jadi ada di Python itu function ya namanya X lim dan Y lim seperti itu. Tadi yang X itu 0 sampai 0,5 katakanlah ya, 0,5, dan yang Y ya plt.ylim seperti itu tadi 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2 seperti itu. Kita coba dulu ya, dia bergerak dari tadi atau enggak. Harusnya dia udah konstan, si prime-nya harusnya udah konstan. Nah ya, dia prime-nya dia diam. Nah gimana sekarang supaya dia gerakannya itu yang sebelumnya ini terhapus nih, kalau dia berpindah ke sini maka yang ini nggak ada gitu ya, seperti itu. Nah, ada namanya close figure seperti itu. Tadi kan sudah animasi ya, bergerak seperti itu. Ini Anda kalau mau menambahkan ya, kita bisa 50 siklus gitu atau 100 ya. Kalau animasi tadi 20 ya, itu terlalu sedikit gitu ya, seperti itu. Kalau 100 bisa kelihatan bagaimana dia bergeraknya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau 100 ini bisa lebih dari 0,5 ya. Kita tambah ini. Bisa jadi ini 2 juga. Bisa jadi sampai 2 ya. Kita lihat sampai berapa dia batasnya. Nah, seperti itu ya. Ya, dia bergerak terus sampai 2 ya. Iya, oke. Selesai ya. Sampai dia 2, angka 2 kan 100 kali ini sama dengan 2 ya. Batasnya kayak. Nah, sekarang gimana supaya tadi ya posisi pada sebelumnya terhapus atau benda pada posisi sebelumnya terhapus gitu ya. Nah, kita bisa pakai fungsi close figure atau CLF ya, close figure. Kita lihat lagi bagaimana perubahannya ya. Berubah nggak market size kalau nggak salah untuk berubah ukuran atau size aja ya, nanti kita coba cek. Nah, ini tambah besar ya, ini bendanya itu ya. Ini kasih warna merah ya, red. Bentuknya ini 30 misalnya bendanya, kita perbesar. Nah, ini gerakan ke benda ya, mengikuti lintasan solusi ya dari persamaan Euler seperti itu. Nah, nanti ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari solusi yang dihasilkan. Jadi kalau solusinya solusi osilasi, maka benda juga akan bergerak osilasi ya, seperti itu. Artinya mengikuti lintasan atau mengikuti posisi ya dari hasil persamaan ya, solusi persamaan diferensialnya, seperti itu. Baik ya, saya kira itu. Anda kalau mau mencoba yang ini juga bisa ya, kalau mau dianimasikan juga yang ini seperti itu dengan cara yang sama ya. Anda bisa plotkan ini, bisa plotkan ya. Kita coba pakai Faust di sini ya. Nah, seperti ini. Tadi bendanya kita perbesar ya, kita copy aja dari sini.
gitu ya. Bendanya kita perbesar, warnanya kita ubah jadi merah ya. Terus ini kita hapus pakai close figure di sini ya. Harus pakai VLT close figure seperti itu. Harus pakai frame, tapi kita belum tahu ya frame-nya berapa. Kita coba dulu aja. Nggak usah pakai ini dulu ya. Atau nggak apa-apa juga sih. Kita coba di running dulu hasilnya berapa. Nanti kita lihat X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Oke, karena dia bergerak ya. Terus jadi 0,5 ya. 0,5 sampai 2 kurang lebih ya. 0 sampai 2. Jadi ini kalau kita copy paste saja yang tadi ya, kita beri frame. Nah ini frame-nya ya, dan bentuk lim-nya, lim. Seperti itu, kita kasih frame di sini. Tadi ini aja deket ini ya. Dengan plotnya ya. Ini X-nya itu tadi 0,5 dan Y-nya sampai 2 ya. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah itu ya, itu adalah hasil animasi gerak benda. Tapi dia nggak ini ya, nggak terhapus yang sebelumnya. Padahal di sini ada CLF, di sini ada CLF sama ya, tapi dia tidak terhapus. Nah ini kenapa gitu ya? Nah ini karena yang kita plot di sini kan T dan Y secara keseluruhan gitu ya. Jadi begitu dihapus sebetulnya dia nyimpen memori untuk semua titik gitu ya, seperti itu. Dan gambar yang sebelumnya itu terhapus. Saya lihat, jadi tidak ada jejak ya, tidak ada jejak. Nah, seperti itu seharusnya. Nah kita lihat yang ini, itu di running. Bisa dilihat ini ada jejaknya. Kenapa terhenti ya? Oke lah, error ini ya. Coba cek. Nah ini gimana supaya dia ada jejak? Nah, ada jejak Anda sebetulnya bisa menambahkan di sini. Jadi diplot seiring waktu gitu ya. Diplot seiring waktu. Nah, ini kita coba kalau diplot seiring waktu kayak gimana nih? Dia hanya sampai plot CIYIRO ini. Ini salah itu ya, ada yang salah, harusnya I plus 1 kali H ya, bukan I plus 1 kali H ya, hanya nggak jalan. Nah seperti itu ya. Oke, saya kira ya tinggal kasih frame aja 0 sampai 0,5 ini sampai 2 gitu ya, seperti itu. Oh udah cukup gitu. Oke, saya kira gitu ya, bagaimana kita mengolah indeks dan menganimasikan satu objek ya. Baik, saya kira Anda silakan bisa dipelajari lebih lanjut ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.